Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas diri kita. Kuantitas diri untuk mencapai kualitas ibadah tentunya dengan kita belajar dalam pemahaman tauhid tasawuf. Ini adalah sebagai landasan dasar untuk mendapatkan suatu makom ilahiyah. Mendapatkan makom ilahiyah dalam arti kata mendapatkan suatu wujud sifat bertuhan dalam diri kita. Untuk itu, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang makna rahasia dalam melaksanakan syiar, yaitu rahasia di balik ceramah atau dakwah ataupun dikatakan tausiah. Untuk itu perlu kita pahami gendala terbesar di dalam melakukan suatu mujahadah atau perjuangan tablik atau syiar sering dibenturkan kepada pemahaman yang terbuka dari pihak yang mendengarkan, yang kita sebut dengan jamaah atau murid. Hakikat dari penyampaian sifat ketuhanan baik dalam bentuk jabariyah maupun dalam bentuk hijahiyah dan falakiyah, baik dalam makom syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat, baik dalam wujud tasawuf atau tauhid, dibutuhkan sebuah kebenaran, yaitu berdirinya rukun dan syarat yang hak. Dilihat, didengar sangat indah, tetapi memperlihatkan dan menyampaikan itu sangat dituntut suatu kebenaran. Kebenaran dari hayatnya kaji itu pada diri kita. Dimaksud dengan hayat itu
wajib adanya dan hidup. Hidup adalah sesuatu yang bergerak dan bertajalli pada diri kita. Kalau dia belum berwujudkan kepada sebuah ilmu, belum hayat, belum dia bisa melakukan syiar dengan tauhid yang benar, itu diakibatkan kajian itu belum hayat di dirinya, sehingga bagi dia itu bukan wajibul wujud, wajibul maujud. Nah, ini yang repotnya di situ. Dia wajib disampaikan, tetapi dia tidak bisa menerima atau menyampaikan. Akhirnya diwakili oleh akal dan nafsu kita. Inilah yang membuat sesuai dengan kedudukan tadi. Akhirnya apa? Terjadi kebosanan dan tidak terjadinya keberkahan. Menyampaikan sebuah rahasia itu perlu landasan-landasan dasar hakikat yang lebih kuat. Yang disampaikan ini makomnya adalah tajalli sifat kesucian Allah, yaitu berupa kalam yang bangun dari kauni, ya, yang didapati usulnya dari kauni. Nah, ini kita kalau tidak mampu memiliki kodrat tersebut, siapa yang menyampaikan, siapa yang berkata, dan kepada siapa disampaikan, muqatoahnya harus jelas. Dan bagi orang yang melaksanakan suatu penyampaian tausiah, dia harus tahu rukun-rukun hakikatnya dulu. Nah, ini harus jelas rukun hakikatnya. Hukum-hukum wahyu harus benar berdiri, harus benar-benar berdiri hukum wahyu. Apa yang dikatakan hukum wahyu adalah hukum mimbar. Apa yang dikatakan hukum mimbar? Hukum mimbar itu adalah kodrat wahyu, yang mana kodrat yang berasal dari wahyu lah yang bisa menyampaikan. Kenapa? Karena ini adalah dalil yang disebut dahlihi ma'rifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah kebenaran daripada sebuah ilmu. Nah, kalau memang itu belum menjadi dalil dan belum bisa didalilkan, terus kita mencari-cari dalil untuk sebuah tujuan syiar, harus berdasarkan makom, rukun dan syaratnya. Makomnya apa dulu? Rukunnya apa, syarat-syaratnya apa, sehingga hayatlah kaji itu dan tidak menjadi kalam yang terputus. Ini yang dikatakan kalimatul haq. Apakah kalam-kalam yang disampaikan itu sudah hayat atau masih susunan akal? Nah, ini harus jelas, harus bisa diperjelas. Untuk itu para hadirin, kita lihat kesulitan besar bagi pemuka-pemuka. Yang paling menyusahkan adalah menata kalam tersebut, sehingga jelas sudah mana awal mana akhirnya. Kalau kini belum tertata dengan baik, kita tidak tahu lagi cara penyampaian itu dari mana. Dari mana kalam itu datangnya, dan siapa yang menyampaikan, apa kodrat yang disampaikan. Nah, dengan apa disampaikan, ini harus benar-benar melalui proses yang betul. Jadi kita menyampaikan kebenaran hak Allah itu dengan dasar kita harus melihat apa yang kita sampaikan. Inilah katakan hayat. Apakah yang berbicara ini masih dalam kurun sifat nas atau keumatannya, atau memang kodratnya yang berbicara kepada batin-batinnya?
atau memang wujudnya berbicara kepada maujudnya, atau memang sebuah wujud berkalam sendiri sehingga dia menata dirinya sendiri tanpa menyebut diri siapapun. Banyak jamaah faktor-faktor dalam syiar itu. Kalau hanya kita memberikan suatu kabar tapi tidak dalam versi ilmu, ya bisa-bisa saja kita dengan bentuk bahasa-bahasa lain. Tapi kalau ini adalah suatu pemberitahuan yang mana hasil dari tajali, tafrid dan tajrid, ini benar-benar harus nyata yang hakikat penyampaian tadi. Apa yang dikatakan hakikat penyampaian? Berkalamnya Allah pada nyawa dengan syarat setelah bermimbarnya Muhammad pada Adam. Jadi sandaran demi sandaran inilah yang membuka, yang terbuat hijab, terbuka hijab kepada Allah. Jadi bukan hanya kita menyampaikan sebuah kebenaran, kalau barang siapa yang tidak mengindahkan itu salah, bukan. Yang kita sampaikan adalah fakta ketuhanan. Apakah memang sudah fakta kebenaran Allah pada diri kita? Kita sendiri belum yakin, bagaimana orang lain? Kita sendiri belum bisa, bagaimana orang lain? Kita sendiri belum mampu, bagaimana orang lain? Tentunya kita harus melihat ke sana. Untuk itu jamaah sekalian, tidak mudah mengkalamkan segala sir-sirnya Allah. Apabila ada sedikit keraguan pandangan di dalam menyampaikan, marwahnya ini menjadi rusak. Tapi kenyataan itu di atas segalanya, kebenaran di atas segalanya, maka di sini tidak ada suatu jalan pembantahan. Berbicaranya guru yang hak kepada kajian yang hak yang datang dari wujud yang hak, ini juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan hanya kita menyampaikan sesuatu asal sampai, dia kerjakan atau tidak sudah urusannya dengan Allah. Bukan, itu bukan bahasa orang beribadah. Bahasa orang beribadah, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ini bahasa ibadah. Tepa selera antara pemeluk ibadah ini harus kuat. Untuk itu hadirin para jemaah sekalian, rukun-rukun hakikat yang wajib kita penuhi di dalam penyampaian kalam-kalamullah sangat menentukan keberhasilan dan bicara kita. Tapi rukun-rukun hakikat yang belum terpenuhi ini akan membuat kerancuan, sehingga bisa mendatangkan balasan yang terbalik dari harapan. Dengan praduga yang tidak masuk akal, dengan mengatakan tinggilah, dengan mengatakan itu berat, itu susah, itu hanya orang-orang khusus. Tidak. Keberadaanmu dalam kalam dan wujud batil itu yang membuatkan komentarnya seperti itu. Tapi kalau berdirimu pada kodrat yang hak, tidak mungkin komentarnya akan seperti itu. Untuk ini kita belajar lagi bagaimana kita menyikapi dan menyampaikan amanah Allah. Belajar kita pertama mengetahui nilai-nilai hakikat yang tersembunyi di dalam ayat-ayat yang terkumandang, surat-surat yang akan dibaca, huruf-huruf yang berkodrat. Ini kita harus punya wawasan itu. Tidak bisa langsung, harus memiliki wawasan hakikat dari fikli kauli kolbi. Artinya memiliki kemampuan seperti tadabbur Quran. Bagaimana kita mentadabbur ayat, ya, bisa menjadi kauli, kauli bisa berangkat menjadi munajat, munajat bisa jadi ma'rifat. Tapi setelah kita kerjakan, kenapa memenuhi kesulitan? Karena kita tidak melihat dan menyaksikan kalau diri sifat itu yang belajar.
malah kita seperti kita yang menerima pelajaran. Kemanapun kita pergi di dalam alam pandang ini, manusia itu adalah wujud persaksian. Tidak ada keterlibatan, tetapi di situ adalah wujud kesaksian, yang mana dia harus benarkan pensaksian itu di suatu perdebatan, di suatu pencarian. Untuk itu para jemaah sekalian, kalau kita sudah tahu kiat-kiat penyampaian, kita harus benar-benar patuhi dan taati betul rukun-rukun adabnya. Siapa yang berbicara, siapa yang mendengar, dan dari mana bicaranya itu yang mudah dilihat dan didengar. Kita harus betul-betul memiliki kekuasaan sampai ke situ. Kenapa? Karena ini adalah kebenaran Allah. Jangan nanti kebenaran ini menjadi fitnah lantaran ketidakmampuanmu di dalam berkalam. Tapi kalau setelah dijalani rukun dan syaratnya, insya Allah apa yang disampaikan akan mustajab adanya. Kenapa? Karena ini kebenaran. Bidalihi marifatul haq fil ilmi. Dengan dalil kulah terjadinya suatu ayat dan perkataan kebenaran di dalam menuntut ilmu. Dengan itu kita belajar dengan baik. Bagaimana kita bisa menata kalam demi kalam menjadi sebuah jalan yang terhimpun ke dalam kebaikan yang sangat luar biasa. Ini mencapai ke sana harus dilihat kebenaran ilmu pada dirinya. Kalau kebenaran ini masih aja bisa dihitung dengan jari dan dirasakan perbedaan-perbedaan yang terjadi, ini akan membuat kerancuan. Tapi apabila kita sudah yakin kepada Allah, apapun yang kita alami itu adalah proses ketuhanan, dan itu tidak menghentikan kita untuk beribadah. Maka dari itu para hadirin dan jemaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas syiar kita. Memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau dicoba. Insya Allah mudah-mudahan para hadirin dan jemaah sekalian, dengan kita belajar meningkatkan kualitas daripada kalam-kalam kita di jalan Allah, mudah-mudahan kemenangan, keberhasilan itu selalu terdepan buat kita dan terdekat. Kenapa? Karena di dalam menjalankan kehakikatan Tuhan butuh hati nurani yang baik, butuh hati nurani yang butuh Tuhan, butuh hati nurani yang suci, butuh hati rohani yang benar-benar melibatkan kekuasaan Allah. Jadi bukan hanya kita sekedar ingin tahu dari tidak tahu, tetapi sebaliknya kita menjalankan yang tahu itu sampai pada titik rasa dan pengakuan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah dengan kita tahunya kiat-kiat penyampaian, kalau memang tidak sempurna, ibarat orang menghamili anak, kalau memang belum masa sempurnanya, dia tidak akan lahir. Begitu juga pemahaman, mendirikan kodrat iradat ilmu pada diri kita, dibutuhkan kebenaran, dibutuhkan kesempurnaan. Jadi bukan kita belajar pada awal tidak sempurna, tetapi kita belajar mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan itu sudah ada, tetapi sebelum bermujahadah, dia bukan suatu kebenaran. Untuk itu para hadirin dan hadirat sekalian, mari selalu kita tingkatkan pemahaman kita, berwawasan tentang ketuhanan dan diri, yang tidak akan pernah menjadi pembahasan aib-aib orang lain, aib-aib agama lain, tapi kita selalu berada pada posisi tauhid ilahiyah al-insani. Bagaimana kita mendapatkan tajalli kodrat, tajalli sirullah pada kodrat Rabbani ini, mudah-mudahan akan merubah kita, akan merubah kualitas diri kita, kuantitas diri kita, untuk mencapai kualitas tauhid ilahiyah, yaitu bagaimana kita bisa mengimani keberadaan Allah pada diri kita. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan menjadi pegangan dalam himbauan yang pendek ini sehubungan dengan kodratnya. Jadi kalau permintaan itu panjang, berarti masa salahnya juga panjang. Jadi kalau
kodrat itu pendek, masa salah itu adalah pelanggaran hakikat yang belum sempurna. Itu saja. Jadi dengan adanya pemahaman naluri hakikat Allah pada diri kita, insya Allah mari kita sama-sama belajar mendekatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat semuanya jamaah, dan jadilah engkau sebagai jamaah yang maha teliti. Kenapa? Dengan berteliti hubungan baik kita kirikan tetap terjaga. Insya Allah mudah-mudahan. Akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.